Indah Ferry itu kita yang ngorbitin Indah Ferry. Dulu Om Sam ingat kan di Petrus jokesnya itu, ini siapa sih? Gitu kan? Jokesnya gitu kan. Kita berkomunikasi dengan partai waktu PSI ada PSI. Waktu pengen nggak tahu. Lu kalau banyak masuk banyak. PSI head to head dengan gue lu. Lagi di Talk of Life bersama Semi Not a Slim Boy. Hari ini tidak bersama dengan Rindra dan Antara karena dia ada mungkin sesuatu yang ada duitnya yang diurusin, karena ini belum ada duitnya nih. Tapi gue hari ini kehadiran seorang yang berjasa dalam timeline kehidupan gue. Dia yang membawa gue kembali untuk bisa comeback ya. Sebenarnya gue nggak pernah mundur juga dari stand up, tapi kembali aktif lah seperti hari ini, jadi nge-podcast setiap minggu. Aji DPR. Sebenarnya Aji apa sih lu namanya? Aji Pratama, Om. Aji Pratama. Om. Tapi orang mengenal lu Aji DPR. Lomba itu doang, Om. Itu lomba itu tuh yang jurinya Iwel ya? Iya, sama Kang Mo waktu itu sama Kang itu tahun ya, sama Cak Lontong. 2016 2018. Nah, itu kan gue lagi sibuk. Om Sam juri juga itu, juri audisinya. Itu kan main 2 kali. Enggak. Oh, enggak ya? Mungkin diklaim itu. Nah, gua itu lagi sibuk ngurus bisnis gua lah waktu itulah, karena suatu dan lain hal gua menolak karena juga ini acara pakai APBN terus DPR asli kan itu sebenarnya. Iya, budget keluar dari DPR. Tapi budget jurinya tuh kalau nggak salah 1 juta atau 2 juta, gua males. Lebih ke nggak worth it. Oh, ternyata itu. Iya, maksudnya ya? Ini katanya ada acara DPR beneran gitu. Kayaknya nggak mungkin 1 juta sih kalau gitu kan. Enggak dulu deh bang, gitu. Itu waktu itu dibikin ini Om, itu tuh buat agenda. Jadi sempat waktu itu ada isu mau ngegulin pasal undang-undang ngeritik DPR itu pidana. Oh. Nah, mereka nge-counternya bikin lomba itu. Jadi maksudnya sapu-sapu aja itu. Artinya jangan terlalu takut toh kita mau. Itu nyapu aja. Jadi lu di soft selling sebagai buzzer sebenarnya lu ya waktu tanpa sadar waktu itu. Karena lu baru lulus STM ya? Enggak tahu. Lu STM kan SMK ya? SMK iya. apa? SMK Teknik Komputer Jaringan waktu itu. Oh, tahun berapa lu lulus? Itu sebenarnya nggak lulus Om, aku tuh. Nggak lulus. Tapi kalau artinya lu kalau lulus tahun berapa? Kalau lulus itu tahun 2018. Artinya lu masih kelas 3, masih kelas 12 lah ya itu ya. Secara umur lu masih kelas 12. Enggak, secara umur udah lulus harusnya. Udah lulus. Iya. Lulus tahun itu lah ya. Lulus tahun itu, pas banget itu. Ibaratnya itu pas banget baru lulus ya, Agustus kan itu. Bocil lah ya, 7 tahun yang lalu ya. Iya, 2018 ya 7 tahun yang lalu. 8 tahun, 7 tahun yang lalu. Masih bocil banget ya, masih. Waktu itu posisinya itu aku lebih pendek dari Bang Sukron. Badannya aja masih. Oh, sekarang lu udah lebih tinggi. Masih jauh. Masih Lamin Yamal lah. Masih ya. Lamin Yamal. Tapi Lamin Yamal udah juara dunia. Udah juara dunia, kalau dia beda. Semalam. Gokil emang. Masih Kubarsi lu ya, masih seumur gitu. Masih seumur Kubarsi ya. Terus diundang, nih lo boleh ngeritik, dan langsung di depan. Waktu itu kan Dasko belum bukan Dasko ya? Itu di eranya Bamsud. Ketua ya. DPR-nya Bamsud yang bikin Bamsud. Bukan ketua MPR Bamsud itu? Enggak, itu ketua DPR-nya Bamsud. Yang ngasih hadiah waktu itu Bamsud. Berapa? Lu juara 1 kan? Juara 1. Hadiahnya waktu itu 10, cuman karena itu mungkin pertama ya euforianya tinggi, yang di situ pada nambah-nambahin jadi total 25. Oh, jadi disawer. Ada sawer lah. Makanya langsung habis. Langsung habis sedetik. Lo waktu itu udah aktif di Jaksel juga? Iya, baru ngerantau banget. Itu tuh aku baru ngerantau sebulan. Dari Lampung ya? Dari Palembang. Dari Palembang. Baru ngerantau sebulan, dan itu aku kalau nggak menang lomba itu pulang aku. Oh. Udah nggak megang duit sama sekali. Jadi ke Jakartanya itu dalam rangka ikutin lomba itu? Enggak, emang pengen nyoba di stand up. Ya open mic keliling, terus audisi gitu. Di Palembangnya udah ikut? Udah. Di Stand Up Indo Palembang? Iya, Stand Up Indo Palembang. Stand up dari 2015 lah. Siapa tuh yang suka konten-kontennya tentang Timur Tengah itu, ada juga kan dari Stand Up Indo Palembang. Timur Tengah?
Ya nggak tahu lah udah Iya. itu nggak usah di kalau nggak tahu. intinya lu sebenarnya bukan dalam rangka lomba itu. Bukan, memang pengen ngetes berkarir di Jakarta sebagai stand up komedian. Terus? Kebetulan hoki dapat itu aja. Maksudnya Dapatnya di ada situ. pengumuman nih gue ikut nih gitu. Heeh. Atau udah nginduk ke Jaksel dulu. Udah keliling-keliling aja open mic. Waktu itu belum resmi di komunitas Jaksel juga, masih nyari-nyari komunitas kan dari komunitas Palembang. Di Jabodetabeknya masih nyari-nyari komunitas mana yang mau nerima. Gitu. Oh, jadi ketika menang itu lu belum menginduk ke Jaksel. Udah kalau posisinya pas menang itu. Pas menang itu ya baru. Oh, sayang lo. Jadi 25 jutanya dipalakin. Coba kalau lu belum mengunduk. Dan dipalakinnya udah sama 2 komunitas kan? Apa tuh? Palembang sama Jaksel. Tapi itu benar dipalakin. Enggak sih. Enggak. Ya kalau cuman apa ngejajanin beliin rokok yang ngombutin mah ya Iya. sangat ikhlas kita, malah Enggak, atau misalnya sengaja nih 25 lu sengaja kasih ke komunitas. Enggak. Cuman traktir Indomie gitu-gitu Enggak. aja. Kecuali pas ngejob ya, kalau misalnya ada job ada waktu itu potongan ke Jaksel. Oh. Kalau kerja. Kalau yang ini bener-bener enggak dipotong. enggak dipotong. Kalau lomba enggak. Terus lu juga nggak ngasih gitu? Nggak, maksudnya nih gua kasih nih 5 juta gitu ke komunitas gitu, enggak? Enggak. Berarti lu Waktu itu. pelit juga lu. Karena waktu itu baru banget Iya. Om. Tapi Baru gila seminggu juga. paling aku diterima di Jaksel. Jadi pertaruhannya tuh kalau itu nggak menang balik. Dan malah mau diongkosin balik sama anak-anak Palembang karena dianggap ini anak komunitas Palembang waktu itu nganggap wah ini malu-maluin stand up Palembang nih, ngerepotin anak Jabodetabek. Oh gitu. Karena Iya, aku iya. numpang-numpang kan, Iya, malu-maluin emang Om. Di mana, di Sukron, di mana? Iya nggak? kan, di mana-mana udah numpang-numpang aja pokoknya di Di rumah situ anak-anak. udah kenal sama Sukron udah ya. Iya, Baru-baru kenal lah udah nebeng. udah nebeng, udah numpang makan, udah Iya, minta iya. rokok kan, kurang ajar bener kan. Nah terus kan lu dikenal akhirnya sebagai Aji DPR. Iya, gara-gara lomba itu doang. Nah terus kan sebenarnya gua juga tahu aja juaranya ini, tapi nggak kenal lu. Iya. Tahun berapa ya gua tuh abis Covid 2021, 2022 atau 2023 yang Farhan, jadi ada salah satu orang namanya Farhan, mungkin di anak stand up juga nggak banyak kenal ya. Iya, emang Enggak ya, dia sebenarnya cenderung orang politik. Orang dia. politik. Orang politik. Ternyata deket sama lu, deket Iya. sama Sukron. Iya. Dia yang ngubungin gua mau bikin acara namanya Petrus, dan itu Petrus yang kedua. Karena Petrus sebenarnya kata dia dari yang Petrus pertama gua udah mau ikut, hanya guanya no respon ya katanya. Iya. Udah pengen. Aku tuh pengen ngajak Om Sam tuh dari awal banget bikin Kakar sebenarnya. Karena memang idolakan Om Sam dari awal nonton stand up. Ya udah, nanti ambil kopinya ya. Oh, cita-cita aku tuh jadi opener Om Sam belum terwujud Aduh. tapi sekarang Om. Abis lu nya udah jadi politisi, gimana jadi ngopennya? Masih stand up komedian aku Om. Ini gua bikin acara ini nanti tanggal 8 Iya, Agustus. iya, lihat Ya. aku. Lihat. Nanti deh yang Spesial season- show aja, spesial show beneran. Oh, gitu ya? Iya, spesial show beneran. Ya tapi gue selalu mention lu kok ketika ngobrol sama Ajis di sini. Iya, Karena aku sama lu, dengar, iya. bahwa lu salah satu orang yang ngajak gue balik gitu. Ya sebenarnya gini, gue tuh nggak pernah meninggalkan stand up juga, hanya gue memang pasif. Iya, Kalau ada yang benar. ngundang ikut. Nah mungkin setelah 2 tahun terakhir ini, apalagi setelah Pilpres, apalagi tahun ini bikin podcast, akhirnya kok jadi orang yang aktif. Betul. Jadi nggak perlu ngomong I am back kayak Nggak Ronaldo. nggak Nggak perlu. perlu. Karena memang Itu udah juga selalu sebenarnya di- silly sih, AMB cetak gol aja sebaik-baiknya Iya. juara ya. Gue Nggak juga nggak perlu pernah, gitu. gue comeback ya. enggak. Ya bikin acara aja. Bikin acara aja, Bikin bener. acara aja. Ngegol terus, aja. Gitu kan istilah cetak gol aja. Dan nggak tanggung-tanggung acara yang terakhir ini sampai ngundang Tom Lembong. Betul, Rocky Gerung. Iya, jadi langsung top notch-nya aja. gitu. Ibaratnya nggak usah ngomong langsung. Lah, aja yang gua aneh tuh manuver lu justru dari Petrus Kelakar. Terus sebenarnya gara-gara itu juga gua terjerumus ke 01. Sebenarnya ada andil lu Iya, juga emang gitu. Om. Walaupun gua secara pribadi Memang prefernya ke 01. ya ada statement-statement tertentu, tapi tiba-tiba jadi dalam, jadi seolah-olah waktu itu tuh di komika yang mendampingi Caimin kemana-mana tuh gue itu Iya emang, ke beberapa kota tuh, memang. bahkan lu aja nggak ikut. Iya. Aku udah keliling kemana-mana aja itu kan. Iya, Ke terus, Malang gitu. yang gue lu ke Malang, terus
Caimin ke Jember, Caimin ke Jogja itu bareng gua itu. Iya. Gue bilang ini kok sampai saudara gue di gereja tuh taunya gue tuh sengaja nggak posting itu di sosial media gue karena gue menjaga, karena lu tahu kan Batak Kristen miaknya siapa. Betul. Jadi dia lihat postingan di Detik gitu. Itu dipertanyakan Om. Nggak cuman, ada juga kalau yang Gen Z atau Gen Y oke lah. Maju terus bang gitu, ada gitu. Tapi dia taunya dari postingan Detik, bukan dari postingan gue. Iya pasti. Dari kompas.com, dari macam-macam. Kalau yang boomers memang mempertanyakan. Ya karena di 01-nya kan, secara spesifik kan. Iya. Tapi kalau kayak gitu sih, Ji, sebenarnya dari zaman yang 212 tahun 2017 itu grup WhatsApp orang Kristen tuh kacau tau. Jadi sebenarnya gini, gue tuh coba menetralisir, akhirnya bodo amat deh. Jadi akhirnya ya itulah, di episode berikut sebelumnya juga udah ngomong nih soal keterlibatan di 01 Seniman Bersatu kita. Seniman Bersatu, gara-gara itu juga lah udah ada tuh di yang nah kalau lu itu kan sebenarnya setelah ada Petrus dan sebagainya, tiba-tiba lu sekarang lebih ke politiknya dibanding ke stand up-nya. Kalau gue kan walaupun orang mengenal materi gue sebagai materi politik, tapi gue langkah politiknya nggak gabung gitu, partai, nggak apa ya, gitu. Lebih ke waktu itu juga gue jelaskan bahwa gue mendukung Anies itu dengan agenda gue sendiri, bahwa Tan Malaka bla 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 kayak gitu loh, artinya membawa idealisme gue sendiri gitu, nggak terjun langsung ke politik praktis seperti yang lu lakukan. Nah orang juga nanya tuh di kolom komentar YouTube gua, coba undang Ajinya bang, waktu yang episode Ajis, tanyain tuh Petrus sudah mulai naik, kenapa ditinggal masuk ke politik praktis tuh gimana? Kocak ya? Gimana tuh? Iya, aku tuh emang posisinya fokus ke politik tuh memang pas lagi banyak job gitu-gitu Om, bukan udah sepi masuk politik. Malah sempet ngerasa agak tolol bentar tuh aku waktu memutuskan masuk politik. Jadi lagi tinggi-tingginya aku tiba-tiba ngapus semua postingan, pura-pura jadi politisi gitu. Awalnya parodi dulu sebelum beneran masuk partai. Nah, awalnya tuh aku tuh memang niat pengen masuk tuh karena pertama memang pengen nyoba gitu, nyari pengalaman ada langsung di dalam. Tapi di sisi lain juga memang punya keresahan, cuman bukan terkait negaranya Om. Lebih ke terkait komunikasi institusi dan orang-orang di politik. Jadi lu ngelihat gimana nih selama ini? Ya selama ini ada celah yang bisa diisi aja, menurut aku ada yang bisa dikolaborasikan antara pelaku kreatif dan kelompok seni dan orang politik gitu sebenarnya. Jadi lu dalam urusan komunikasi. Lu state diri lu politician atau seniman nih sebenarnya? Seniman aku. Hari ini lu seniman atau politisi? Aku seniman yang tergabung di partai aja. Cita-cita aku masih lebih gede untuk jadi stand up komediannya. Jadi lu sayap seniman di partai? Iya, sayapnya seniman di partai. Sama kan, kita kayak waktu Seniman Bersatu itu juga kita punya tuntutan yang jelas kan. Apa aja yang kita pengen. Sama aku juga di partai masih ngebawa tuntutan kita di Seniman Bersatu gitu. Jadi lu tuh mau mendirikan lekra lah ya ceritanya. Iya. Dan Pramudia Anantatur gitu ya ceritanya. Lu mau mengklaim diri lu tuh Pramudia Anantatur gitu. Enggak sampai segitu. Jadi bagian kecil aja. Gitu. Emang Pramudia enggak mau sebesar Pramudia. Enggak pede bisa sebesar itu lebih tepatnya. Tapi kalau cuman jadi bagian kecil gitu, cuman kayaknya Pram juga ada yang ngajakin nongkrong gitu, ibaratnya gitu. Siapa tahu aku kebetulan ngajak orang-orang nongkrong, dia jadi Pram. Nah, itu udah happy banget tuh aku. Lu diajak nongkrong, kalau Pram diajak nongkrong sama Aidit kali ya. Iya, mas gede juga. Tapi kayaknya ya kan lu juga diajak nongkrong sama Caimin sama. Caimin kan Aidit. Oh iya. Ketua partai aja kan, karena filosofi atau sayap partainya agak ke kanan aja gitu. Tapi kan ini juga memang obrolan waktu pertama kali kita ketemu di sana Om, di mana dekat rumah Om. Taman Mini. Iya, di situ memang agak mirip juga pandangan kita soal seniman dan politik ini gitu.
harusnya memang kita lebih membicarakan politik lah gitu kan. Enggak, karena kalau Pram itu kan dulu kan Pram itu ya salah atau tidak, tetapi ada juga di situ semacam kontestasinya dengan grupnya Mani Kebu. Iya. Mani Kebu itu salah satunya yang masih hidup sampai sekarang tuh Gunawan Muhammad. Iya. Artinya waktu itu bertentangan lah dengan Iya. Pram. Nah, terus ada juga yang melahirkan seni untuk seni, bahwa seni itu harusnya berdiri sendiri, komedi itu hanya untuk komedi. Iya. Nah, gue sebenarnya orang yang nggak setuju, komedi itu harus berpihak. Berpihak terhadap sesuatu, aku Ya, sepakat ya ya. stand up itu adalah bagian dari seni, dan seni itu adalah, makanya gue nggak akan malu disebut lu pelawak, karena pelawak adalah bagian dari seni, dan seni adalah produk intelektual. Jadi sebenarnya ketika lu mengklaim diri lu pelawak, lu intelektual juga gitu. Iya, Ebel Cobra tuh intelektual juga. Betul. Haji Bolot intelektual gitu loh. Betul. Sepakat aku. Bang Ya kan, Ebel itu ya intelektual. karena apalagi kan kita banyak verbal kan. Heeh. Verbal, kita mengolah majas, kita mengolah diksi. Itu kan intelektual, produk-produk intelektualisme. Betul. Dan pasti ada yang diperjuangkan dari Iya. setiap karya seni itu, meskipun orang nggak sadar, meskipun ini terkesan ringan, Iya. meskipun ini nggak ngebahas materi politik gitu misalnya. Ya misalnya Tapi ada pasti ada yang diperjuangkan. nggak mungkin lah hidup kita ini lepas dari politik. Misalnya ada orang yang ngebawa concern dia atau keresahan dia, misalnya dia punya hubungan pacaran, seks Iya. bebas, terus pernah digerebek. Nah, itu kan politik, politik iya, kan gitu. artinya. Betul. Sebenarnya gue sampai hari ini nggak setuju bahwa masalah-masalah moral itu dibawa ke ranah hukum. Kalau menurut gue ya. Iya, sama. Karena moral. Moral. Kecuali misalnya ya, orang yang suami istri melakukan perzinahan itu melanggar payung hukum, karena suami istri itu udah ada hukumnya. Iya, ada hukumnya, betul. Tetapi itu juga yang Perselingkuhan ya, kalau perselingkuhan. Tapi itu pun hanya bisa dituntut kalau istrinya yang menuntut. Iya, betul. Delik aduan. Delik ya, aduan. Tetapi kalau anak muda dengan anak muda berzina itu masalah moral. Iya. Ya nggak bisa lah digerebek oleh Satpol PP. Tapi kan sekarang itu, nah dan kalau itu disampaikan dalam bentuk komedi sebenarnya kena banget. Itu sebuah kritik terhadap sebuah kebijakan atau tindakan betul. represif dari aparat. Betul. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya nggak perlu wah. Oh iya, nggak perlu yang ngomongin politik ekonomi gitu misalnya, nggak perlu gitu, ngomongin dolar nggak harus segitunya. Iya, Hal-hal kecil tuh politik juga gitu. Iya, yang gue bilang kalau Pertamax naik, akhirnya semua pindah ke Pertalite jadi langka, itu kan kebijakan politik. Kebijakan politik, betul. Iya. Disuruh nyokap beli gas misalnya, itu kan politik juga Iya. gitu. Ada susah bener nih nyokap nyuruh beli gas, lagi kagak ada lagi gitu kan. Iya. Itu juga politik. Gas ada yang subsidi, ada yang non subsidi. Ada yang non subsidi, iya. Sebenarnya memang seni itu pasti ada irisannya ke politik gitu. Bahkan orang-orang tuh nggak tahu bahwa subsidi itu adalah bukan andil pemerintah subsidi itu. Bahwa subsidi itu kan si pengusaha menjual sesuatu dengan subsidi, artinya dia tidak mengurangi keuntungannya. Ketika dia menjual sesuatu dengan subsidi, berarti ada beban APBN yang menutup keuntungan pengusaha itu. Iya. Nah, APBN itu dari pajak kita juga. Jadi sebenarnya kan ketika subsidi itu dilakukan, sebenarnya itu ada andil rakyat di situ. Pasti, iya. Karena Orang kita kan bayar bilang pajak. kan, oh itu harganya jadi murah. Murahnya karena apa? Nggak mungkin, artinya gini, pengusaha tuh bilang nih, harga, kenapa tabung melon yang 3 kg lebih murah dari yang biru? Ya, padahal sebenarnya operating cost dan production cost-nya kan sama dua-duanya, hanya kemasannya yang berbeda. Tapi kenapa ini lebih murah? Berarti murahnya kenapa? Karena APBN. Iya, APBN dari mana gitu. Dari duit kita. Nggak, banyak orang yang nggak nyampe mikir ke situ, dan itu sebenarnya simple gitu. Ya, dan orang juga ini juga nggak ngerasa kalau dirinya bayar pajak. Iya. Padahal diselip gaji, kita jajan itu pajak semua itu. Bahkan nggak punya gaji pun mau nggak mau Harus bayar pajak, Harus ya. bayar pajak. Kalau membeli sesuatu bayar pajak. ada PPN. Ada PPN-nya. Ada yang namanya wajib potong, wajib pungut. Nah, artinya ya memang dia udah dipungut dari semua transaksi. Orang nggak sadar gitu. Banyak yang nggak sadar sebenarnya. Dan 80% APBN kita itu dibiayai oleh Iya, pajak. dibayar oleh pajak. Makanya kita memang harus keras ke Nah, pemerintah sekarang kan lu gitu. oksimoron, lu harus keras ke pemerintah. Lu berada di partai yang sekarang ada dalam pemerintah, gimana nih? Nah, Posisi kan lu. sikap partai ya sikap partai gitu. Tapi aku tetap dibolehin punya sikap pribadi gitu.
Makanya kan anak-anak stand up juga nanya juga tuh, Oza kemarin nanya, lu kok bisa sih masih bikin konten-konten kritik kecengin presiden gitu? Ya boleh, memang kan aku itu keresahan aku, kenapa nggak boleh gitu? Memang boleh aja, kecuali aku ngomong PKB merasa presiden begini, nah itu kan nggak ngebawa diri sendiri itu ngebawa partai, nah itu baru nggak dibolehin. Kalau sikap partai itu ya harus ditentukan bersama, nggak bisa aku ngeklaim sikap PKB terhadap kebijakan ini adalah ini sendiri gitu tanpa. Tapi itu diizinkan ya? Iya, Di iya, PKB ya? Iya. Dan itu juga alasan kenapa pada akhirnya aku memilih PKB setelah banyak sebenarnya berkomunikasi dengan partai waktu PSI ada PSI? waktu pengen nggak tahu. Lu kalau banyak masuk banyak. PSI head to head dengan gue lu. Langsung nggak WhatsAppan lagi sama Om Sam. Tapi gini loh, gue orang yang fair juga menilai orang ya, mencoba fair lah. Nggak mungkin orang tuh bisa 100% fair. Pasti ada orang yang menilai gue subjektif, udah pasti itu. Iya. Bahkan dalam beberapa kesempatan gue bertemu langsung dengan Caimin, gue ketemu langsung di Q&A. Cak, saya ini kan dukung Anda, saya kecewa dengan manuver Anda, katanya waktu itu menawarkan perubahan, tapi sekarang kok masuk juga ke dalam sistem yang ada gitu. Iya. Apalagi gue waktu itu nanya, kok bisa kalau misalnya bekerja sama dengan Prabowo oke lah, kok bisa mau jadi anak buahnya Gibran setelah ditanya soal SGIE gitu loh. Itu kan dia kena mental banget tuh waktu ditanya SGY. Lu tau lah ya di belakangnya. Tahu. Maksudnya dia kesel dengan jenis-jenis pertanyaan itu gitu. Terus jawaban Caimin? Ya jawaban Caimin, jangankan lu Sam kecewa, anak gua aja kecewa. Nah, artinya kalau udah kayak gitu ya udah selesai gitu loh. Dan sampai itu, sekarang katanya anaknya masih keras sama dia. Iya, secara terbuka lagi menyampaikannya. Memang kecewa. Kecewa ya. Ya aku pun ngomong juga gitu, kecewa. Nggak tahu sih hubungan bapak anak itu seperti apa, tapi katanya sempet nggak mau pulang ya. Nggak tahu benar nggak sih? Ya nggak tahu juga kalau sampai sejauh itu. Nggak tahu, ini nggak tahu juga aja. Kalau sampai sejauh itu nggak tahu juga, tapi enggak lah. Nggak mau pulang karena udah dibeliin apartemen. Nggak ini cuma rekaan ya, jangan anggap ini fakta. Soalnya ini podcast walaupun kecil udah banyak yang ngeklip gitu. Bahaya. Kalau sekarang lagi kuliah. Oh gitu. Lagi kuliah di luar negeri. Nah, terus lu sendiri sebagai pribadi gitu loh, nggak sayang nih sama Petrusnya? Orang kan Petrus gila loh, Petrus itu udah bisa ngundang Caimin, Budiman Sujatmiko, Ferry Amsari yang sekarang lagi like. Itu makanya Indah Ferry itu kita yang ngorbitin Indah Ferry. Dulu Om Sam ingat kan di Petrus jokesnya itu, ini siapa sih? Gitu kan? Jokesnya gitu kan? Jokes yang dimainin terus waktu sepanjang acara Petrus. Ini siapa sih? Ini orang gitu. Digituin Indah Ferry kan. Sekarang itu orang yang artikulatif. Gila. Setelah Rocky Gerung mungkin dia selevel Rocky Gerung kan? Iya, tapi emang Da Ferry sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia sekarang. Karena dia bisa ke kiri ke kanan bisa. Iya. Ke lingkungan aktivis dekat, terus karena dia paham agama Islam. Nah, itunya juga. Relaktansi dari orang yang kanan juga nggak ada. Memang Minang itu kan. Iya. Emang keren Da Ferry itu. Mungkin titisannya Sahrir kali ya. Iya benar sebenarnya. Atau Hatta, kita nggak tahu lah. Bisa jadi. Nggak, artinya di acara yang itu tuh udah keren. Udah keren iya. Maksudnya gua comeback di situ, terus ada Budiman, ada Uda Ferry. Nah, terus tiba-tiba lu kok tinggalin aja si Petrusnya ini dibiarkan terbengkalai gitu. Karena menurut aku itu udah peaknya, aku nggak bisa lebih lagi dari situ. Jadi aku perlu nyari pengalaman baru juga. Ini kalau untuk kepentingan di stand up-nya ya, di berkaryanya. Menurut aku juga di politik ini aku bakal banyak nemuin pengalaman baru, pandangan baru ya. Untuk stand up-nya juga gitu, untuk kepentingan kreativitas aku di stand up. Karena banyak pengalaman-pengalaman yang aku dapetin setelah di PKB. Kayak benar-benar baru kemarin nih baru kemarin lusa aku main mini soccer. Lawannya aku main mini soccer, aku PKB, lawan kami itu pemain timnas amputee Indonesia. Gimana tuh? Timnas amputee Indonesia yang main di World Cup, di FIFA World Cup. Amputee itu pemain yang disabilitas. Special Olympic ya? Iya, Special Olympic. Itu kan pengalaman yang menarik banget yang nggak mungkin aku rasain kalau aku nggak masuk PKB gitu. Mereka tuh jago banget
Apa hebatnya lu main sama orang-orang yang Nah, itu. yang hebat tuh mereka, bukan lu. Lu kalah lagi abis itu. Emang 5-0 skornya. Itu makanya Dia tuh apa ada kakinya satu atau gimana? kakinya satu. Dari Lu kalah sama yang kakinya satu. lah Gila. enggak tahu, jago banget Jago jago ya? banget Mau gimana pun atlet profesional tetaplah atlet Ya, profesional. atlet ya. Atlet tetaplah Gue atlet. pernah ngeliat yang spesial Olimpik yang renang itu nggak ada tangannya, nggak ada kakinya. Tapi ngebut banget. Ngebut ya. banget. Iya, atlet tetaplah atlet. Emang Atlet jago tetap. banget Memang Jadi kita respectnya 2 kali. dua Ya? kali, iya. Udah mah jago, terus keterbatasan fisiknya tidak menghalangi dia. Iya, memang itu sih memang pertandingan kaki satu lawan paru-paru satu semua. emang orang capek semua. Sebenarnya dia main. lu difabel juga. Difabel juga, paru-paru juga. Nah. Ada videonya itu ngolongin 3 orang tuh mereka bisa. 5-0. Iya 5-0 dan Buset. ngolongin 3 orang. Gue juga difabel, gue obesitas. Obesitas sih. Iya. Wah, itu tuh bagus juga. Nah itu artinya menurut lu sebuah pengalaman yang nggak mungkin lu dapetin. Nggak bisa. Bisa lah. Di komika yang kayak gitu mah bisa. Iya bisa aja, tapi itu kebetulan kan aku dapetin pas aku masuk PKB gitu. Masih jauh Kalau gitu menurut ngeliatnya. gua tuh harusnya gimana lu bisa mempengaruhi politisi kebijakan. Kalau itu ke politiknya kan. Kalau ini kan untuk kreativitas di stand up-nya kalau yang aku omongin tadi. Nah, kalau itu memang pasti, kalau itu memang salah satu tujuan besarnya. Pengen jadi bagian kecil aja, nggak harus signifikan gitu, nggak harus merubah dari dalam, tapi pengen jadi Siapa tuh? Sebut nama dong. Jadi lu nggak percaya tuh mengubah dari dalam? nggak percaya aku. Padahal lu ada di dalam. Iya, aku nggak percaya. Meskipun aku di dalam, menurut aku nggak akan pernah bisa ngerubah dari dalam. Apalagi perubahan yang dirasakan oleh banyak orang gitu, nggak akan pernah bisa aku. Jadi melakukan apa nih minimum kontribusi yang Oke, itu kan lebih ke kontribusi ke diri lu bahwa lu bisa ketemu dengan orang-orang baru. Iya. Tapi minimum kontribusi lu jadi gini loh. Iya, Lu paham. beralih ke sini tuh. Ada kontribusi seenggaknya buat negara lah gitu Satu ya. itu, kedua Buat politik kan. kedua tuh mungkin lu merasa bahwa dibanding ngegedein Petrus atau Kelakar, menurut lu akan lebih berhasil di sini gitu loh. Harusnya gitu sih. Iya, sebenarnya salah satunya juga itu ada pengen bentuk perjuangan politiknya juga tipis-tipis. Tapi sama kepentingan utamanya untuk kepentingan seninya terutama urusan kebebasan berpendapat, terus juga ya hal-hal terkait kepentingan kelompok kreatif gitu, kelompok seni kayak biaya venue dan lain-lain nih. Sama lah masih kayak yang kita perjuangkan di Seniman Bersatu, Om. Waktu yang peringatan darurat yang Garuda Biru Turun itu aku ya kan bareng kan dan kita udah PKB itu aku. udah PKB. Artinya lu report nggak ini gue ikut turun nih. Iya. Aku kasih tahu. Waktu jangankan yang Garuda Biru, yang demo Agustus juga turun aku. Turun ya. Demo Agustus juga Artinya itu secara pribadi tidak mengubah. Ada nggak satu titik ini PKB udah nggak benar gue tinggalin, akan ada juga kan satu titik seperti itu, atau lu tetap akan ada. Aku naro beberapa batasan. Tentunya nggak akan aku omongin. Iya, betul. Nggak akan aku omongin di sini ya. Aku naro batasan. Kalau udah di titik ini sih cabut ya aku gitu. Tapi di situ pun, di demo Agustus itu pun ya secara terbuka kami pengurus harian DPP PKB itu menyampaikan di rapat DPP kalau kita kecewa dengan keadaan. Menurut kita PKB harus bersikap begini gitu. Ya, ini simpulan gua. Kalau menurut gua sih Caimin, karena sebenarnya gini loh, di kabinet yang sekarang tuh ada orang PKB beberapa. Yakut juga orang PKB yang lama udah mulai dikandangin. Karding itu orang PKB tapi bukan faksinya Caimin. Ini pemahaman gua. Lu boleh jawab, boleh enggak gitu. Terus kalau gua tangkap tuh Caimin itu juga posisinya apa sih, Menko itu anggarannya juga anggaran kantor doang kan sebenarnya. Lain kalau misalnya lu Bensos atau misalnya Menteri Pertahanan, lu punya anggaran terhadap alutsista dan sebagainya. Menko ini walaupun jabatannya mentereng kan, anggaran yang diberikan kepada dia cuma anggaran koordinasi sebenarnya kan. Nggak ada anggaran implementasinya kan. Pasti. Jadi, karena bukan menteri teknis kan. Iya, jadi ya cuma koordinator. Keren doang gitu. Sub Perdana Menteri gitu ya. Tetapi ya itulah, pegang anggaran juga
walaupun sebenarnya itu juga oksimoron sih, pegang ngeran emang mau diapain gitu kan. Berarti itu gua sebenarnya Iya emang mau diapain? iya, tapi kenyataannya Iya kenyataannya. Iya, iya. ya kan vendor-vendor Mungkin dari ya. itu bukan mungkin ya. Iya. Vendor-vendor itu selalu punya hubungan dengan Partai-partai. Partai-partainya. Pak Prabowo sendiri yang ngomong gitu. iya. Pak Prabowo sendiri yang ngomong gitu. Ya. Sampai bilang bahwa ini yang majuin vendornya PDIP. Iya, itu kacau banget sih. Nah, Kayak- itu juga apalagi sekarang. Itu kan kerasa- kayak buka-bukaan di sini korup ya gitu ya. Kita bagi-bagi gitu. Gila sebenarnya. terutama sekarang. Aku tuh masuk kan karena pengen punya impact terhadap komunikasi, terutama di situ. Terutama sebenarnya di komunikasinya. Seenggaknya mereka bagusan dikit aja komunikasinya tuh senang aku gitu. Setidaknya hipokrit gitu. Beda ya. Hipokrit sama asik tuh beda ya. Tergantung konteks yang pengen dibicarakan dulu. Ya. Tergantung konteks yang pengen dibicarakan kan bisa Iya. disampaikan dengan lebih baik aja gitu sebenarnya. Contoh ngerespon kritik deh. Ngerespon kritik kan kadang Pergi ke luar negeri, pergi aja gitu. apa ya. sih iya gitu. Jadi Ya, lu sebenarnya- dan yang lain-lainnya juga. Lu yang apa sih orang gitu. yang tipis-tipis sebenarnya lu di dalam sistem lah, walaupun nggak nyemplung, artinya lu bagian dari partai, partainya mendukung rezim gitu Iya. kan. Ya harus lu akui lah. Iya, partainya mendukung rezim. iya. PKB bersama Iya. Pak Prabowo. Berarti lu nggak setuju ya dengan Komunikasinya kacau sih. yang sampai dibikin Pundit Suci sama Yudake sama Harry Hore dibahas dia sebagai komika loh. Iya, iya. Nah, itu kan sama. Sebagai kita orang yang ada di urusan komunikasi, di urusan penulisan, yang kita tahu bahkan untuk materi stand up pun harus pelan-pelan loh nyampinnya kalau memang ini ada penolakan dari penonton gitu, punya potensi penolakan dari penonton. Ini ngasal banget. Ya udah masak aja babinya. Kok bisa ngomong gitu kan? Gimana sih gitu? Nah, terus tiba-tiba Pejabat 3 bulan gitu. terus tiba-tiba bikin kebijakan yang membuat yang LGBT adalah ancaman non militer gitu. Itu kan random banget tuh. Kesana trak gitu kan. Iya. Kayaknya kayak mau meredam riak di lain, tutup pakai lakban di sebelah mana gitu. Nggak nyambung kan sebenarnya. Nggak nyambung. Betul, Nggak betul. nyambung. Betul. Hanya sekedar untuk memplease orang-orang yang mayoritas di Indonesia yang memang nggak suka sama kelompok minoritas ini gitu. Lagi nyari common enemy. Iya. Tapi kayaknya nggak terlalu disambut juga ya. Nggak terlalu diviralin. Ada orang yang suka tapi juga nggak ngebahas itu. Nggak dapet aja. Kan setiap rezim selalu ada common enemy-nya kan. Kalau kayak Soeharto kan komunis. Jokowi kelompok radikal, HTI gitu Ya, kan. sekarang LGBT. Pengen diarahin ke situ mungkin ya. Iya. Setiap rezim ada mulu tuh yang kelompok yang pengen dikambing hitam kan tuh. Nah itu Untuk menjaga artinya lu stabilitas. masih di kelompok gerakan sipil ya. Artinya dalam hal-hal seperti itu ya. Memandang kebijakan-kebijakan rezim ini. Iya. Kalau LGBT-nya itu kalau pendapat personalnya belum tentu sama ya mungkin dengan kebanyakan Tapi hak orang sipilnya? Ya hak sipilnya iya. Hak sipilnya ada di Ya, lu nggak perlu tahu soal pendapat Iya. gua tentang LGBT. Betul, nggak perlu tahu Tapi itu. hak sipil terhadap mereka kan tidak boleh dicabut. Iya, ya kayak menurut aku sekarang yang kekerasan terhadap LGBT yang ramai di sosmed juga ada dampak dari statement Pak Prabowo itu Jadi, dari kebijakannya. semacam di encourage ya. Iya, disiram air kencing kan kemarin kan. Kacau lah itu sih. Kalau sampai digituin Ya walaupun saran gua kepada komunitas LGBT untuk low key dulu Iya. ya. Tetapi Iya. sebenarnya itu juga oksimoron Iya, bahwa iya. berarti kita membatasi ruang publik Ruang publik itu mereka gitu kan. Iya. Ya tapi ya gimana ya? Gimana ya mau gitu ya kita low key dulu lah. Iya, Bukan betul. kita ya. Dulu Mereka. mereka low key dulu. Agak gitu. kayak ngaku tadi bahasanya. Enggak, gue punya anak gua. Dipegang lavender lagi nanti gua. Enggak, tapi intinya gitu ya. Artinya kita setuju bahwa hak-hak sipil dari mereka itu tetap Betul, ada betul, gitu. Ya betul. kan? Boleh. Betul. Nah, itu kan salah satu gaya bahasa majas yang Iya. kita pakai di dalam komedi. Dan itu produk intelektual. Iya betul. Nah maksudnya kalau pejabat bisa memakai itu kan seru juga Iya, gitu ya kan. iya. Seru kalau bahasanya bagus. Bajingan, kan Wah, kurang gitu. Iya. Bener. Anak stand up juga ngecengin kadang-kadang kalau ada komik yang punchline-nya anjing-anjing doang. Iya. Kan banyak juga kan kadang komik di open mic itu kan. Iya. Apa? Ya kemarin tuh salah satu punchline iya. apa? Kasih penekanan anjing ya gitu kan. Ya Ada gue juga ada tuh yang komik yang
anti LGBT cenderung homofobik ada juga. Di street kemarin. Enggak, gua nggak ngomong lah. Pokoknya tiba-tiba gua nggak suka Boti, ya susah juga, premisnya lu harus bangun dulu. Ya kan? Pelan-pelan lah. Ya lu nggak bisa bawa itu salah ya. Iya. Kan nggak semua penonton bisa Sama pandangannya harus iya. pelan-pelan. Iya. Artinya sah dalam stand up comedy itu punya pandangan yang nyeleneh, Apapun, ya. Tapi lu harus build up dan lu harus terima resikonya orang nggak ketawa dan sebagainya. Betul. Dan penonton tuh biasanya nggak harus kita bikin setuju, tapi dibikin mengerti kenapa kita berpikir seperti itu. Gitu. Dan ketawa juga. Apalagi yang nyerempet jurang itu memang harus pecah. Iya betul. Harus pecah karena gini loh, kalau lu nggak pecah, udah nyerempet jurang, lu jadinya double bomb gitu. Wah. Apa sih lu anjing gitu kan? Iya, suasananya jadi jadi kalau hitam lu nyerempet jurang dan pecah, orang juga nggak akan stop lu. Iya. Karena yang lain ketawa, kenapa gua harus jadi party pooper? Iya, walaupun ketika kalau ada yang tersinggung Iya, tersinggung. Benar. Memang pecah dulu. Harus pecah dulu, benar. Nah, ini membawa ke ini nih kompetisi. Lu kan masih aktif di Jaksel nih. Betul. Mereka kalian bikin apa? Jas Merah. Jas Merah itu kompetisi internal Jaksel, udah jalan yang ke-5 sekarang. Tapi dari yang ke-6 malah. Yang ke-6, nah ini udah final loh. Kompetisi internal kayak Suci lah, kompetisi panjang Om. Oh panjang ya. Panjang. Jadi ada eliminasi hanya ada audisi. Hanya nggak di karantina aja ya? Enggak. Mau di karantina di mana? Kedua yang di karantina mau dikasih makan apa? Mau dikasih makan apa, bener. Hadiahnya juga paling berapa sih? Ya hadiahnya juga nggak sesuci gitu, mau di karantina. Nggak mobil hadiahnya. Tapi hebat lah, itu hebatnya komunitas stand up bener. Gue yang udah lama nggak muncul, ya artinya gue udah muncul sekitar 4-3 tahun belakangan lah. Tapi kan istilahnya dari yang perkembangan ini sempat lama vakum juga. Gue datang lagi, respectnya masih ada gitu, dan gue nggak perlu build up gitu. Iya benar. Ya kita pasti masih menghormati lah kalau memang ada pengaruhnya terhadap komunitas. Terus maksudnya gue nggak bilang, gue presiden pertama loh, nggak, presiden kedua ya, presiden pertama gitu. Gue nggak perlu ngeklaim itu gitu. Mereka juga perlu, iya. Udah. Kemarin bahkan ada yang minta foto sama gue sampai gue gandengin itu, kerasa ini kayaknya orang bergetar kayak ketemu Tuhan gitu. Tapi bener Om. Gue giniin terus ini kerasa. Padahal gue ngerasa siapa sih gue gitu loh. Terus gue ada orang follow gue follow back terus sama dia di story. Di story ini ya benar. Aku ini Om. Playing God juga nih gue. Aku pertama kali ketemu Om Sam, mungkin Om Sam pasti nggak akan Aku starstruck. Aku pertama kali ketemu Om Sam itu Vanis Comedy Mix. Oh, yang Bata ya? Nah, gue kan gak pernah mundur itu. Artinya kalau diundang Bata itu 2019 kok. Iya, 2019. Dateng, gue masih dateng gitu. Hanya gue memang gak hard selling gitu aja. Iya. Orang-orang yang nggak tahu kalau sebenarnya Om Sam masih mau aja gitu. Memang gak hard selling juga. Di situ kalau nggak salah gue pecah banget ya. Iya pecah banget. Itu aku minta foto, geter aku starstruck karena emang dari sebelum itu udah sering nonton Om Sam. Biasa aja lah. Nah kayak gitu loh. Nah akhirnya ini kalau dari sisi penamaan sih kayaknya lu banget ya, Jas Merah. Enggak, itu sebelum aku gabung Om udah ada. Sebelum aku gabung udah ada. Maksudnya udah ini kan, maksudnya Soekarno banget. Soekarno banget. Makanya sebenarnya Jaksel sebenarnya emang anak stand up itu sangat politis gitu sebenarnya. Asep masih di situ, Asep. Bang Asep kan founder kita. Founder ya. Founder kita. Kemarin sempat jadi juri juga. Iyalah, tetap harus di. Iya. Kang Lukman sempat jadi juri nggak sih Kang Lukman sempat kan ya? Kang Lukman sempat jadi juri. Jadi Jas Merah ini konsepnya milih audisi, ada audisi dulu kayak Suci. Kayak Suci gitu. Ada yang dapat golden juga, terus persis lah ya, miniaturnya Suci. Yang ditelepon cuma 14 orang, eliminasi tiap minggu sampai sekarang udah final 3 orang. 14 itu udah yang masuk ke show-nya ya. Iya, 14 itu udah masuk yang show-nya. Setiap show ada tema juga sama kayak Suci. Di eliminasi satu-satu. Terus lu kasih mentor juga. Kasih mentor juga. Ada mentor masing-masingnya. Dan itu semua berjalan sebagai sebuah organisme ya. Iya, jadi, maksudnya nggak nanyain budget berapa, budget untuk mentor berapa. Bahkan hadiah pun pesertanya nggak tahu. Belum tahu. Nanti aja dipikirin nanti gitu ya. Iya. Sampai sekarang belum tahu ada. Iya. Karena ini kita setiap show itu kecerekan ke penonton untuk ya, hadiah final. Udah terkumpul berapa boleh tahu?
Nggak tahu juga, aku nggak update. Berapa dik? Tahu nggak lu? Oh, apalagi peserta sih pasti dirahasiain tuh dari peserta tuh. Biar kalau 50.000 kaget mereka. Udah terkumpul 100 juta gue ikutan. tapi memang banyak yang Nah, ini ngasih. udah 3 ini langsung final atau Final 2 dulu. Nggak langsung final. Kita Oh, finalnya jadi 3 orang. bener-bener 1, 2, kayak 3. kemarin lah ya? Kayak Suci yang kemarin ya. Tanca, Final Eja 3. sama Mukmin. Eja tuh Jaksel ya? Bukan? Eja Tangsel kalau Oh, Eja. Tangsel. Tangerang Selatan. Nah, Tangerang Selatan kalau Eja. lu mentor bukan? Bukan. Aku mentor sekali doang selama Jas Merah 3. Gimana lu bisa Jas Merah 4 aku ya. Enggak, Jas Merah 3. jadi Pernah jadi mentor itu juga langsung keluar semua, Om. tapi Trinity Tuhan Tuhan di Jaksel tuh tetap itu Popon, Sukron nama Apa Bang Putra? Patinama itu. Iya. Jaksel tuh konsepnya kalau stand up Indo presidensial kan. Kalau kita Trinitas kita. Jadi itu Dewan Suro lah ya. Iya, Dewan Suronya. Siapapun presidennya tetap yang lebih tinggi Dewan Suro. Dewan Suro tetap. Oh, iya kan? Kita konsep organisasinya begitu. Oh iya. Mau Enggak apa-apa, presidennya bebas siapa? aja. Iya. Mau presidennya siapa juga. Jadi ini peduli. tetap di bawah Trinity itu ya. Iya. Ini udah ini ajuan dari ketua gitu konsepnya. Setuju. Iya. Ya nggak apa-apa juga. Para dewa setuju gitu. Para dewa Dan di sini menyetujui. udah kehadiran salah satu finalisnya ya. Betul. Ini Oke, salah satu bisa in finalisnya. frame. Dika, tepuk tangan dulu. Weh. Ini salah satu finalisnya ini. Ini seru-seruan kayak apa? Kayak hitam putih aja. Ada Iya. yang in frame. Majuan kayaknya ya? Nggak, guanya nggak bisa lihat. Oke. Oke gitu. Dika. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Calon juara 3 Om. Katanya kalau di Assalamualaikum itu apa? Sesuatu yang nggak wajib kan? Tetapi menjawabnya wajib kan? Menjawabnya wajib betul. Jawabnya wajib. Jadi lu untuk sesuatu yang sunnah, lu membuat orang berpotensi berdosa. Jadi gue jawab tadi. Fardu kifayah. Gimana tuh? Nah, dia Kok satu ngerti orang tuh. jawab Udah. gugur semua. Oh, jadi dia nggak perlu jawab. Nggak perlu jawab. Oh, itu gue baru tahu loh. Jadi Wih. cukup. Padahal lu Berarti jawab. barusan aku diwakilin orang Kristen ya. Terima kasih orang Kristen membuat aku tidak berdosa. Jadi satu orang menjawab, satu ruangan terselamatkan. Insya Allah. Konsep juru selamat juga. Ngerti dia Om, jago. Jurusan lu apa soalnya Dik? Filsafat. Filsafat. Filsafat di Oh, Al Azhar filsafat. Mesir. Waduh. Okil ya. Makanya Om tadi dengerin diskusi Om sama Aji tuh happy banget. Kenapa? Baru denger lagi lekra, moni kebu. Oh iya. iya. Emang belajar di sana? Enggak kan? Itu mah literasi personal lu kan? Tapi di sana tuh banyak ruang-ruang diskusi gitu Om. Oh. Kayak NU tuh kan punya lakbesdam. Ya. Lu apa? Enggak terikat mana-mana. Oh. Jadi ikut-ikut diskusi gitu aja. Biar bisa ikut semuanya ya. Lu SMA-nya? Di Al Azhar, Al Azhar? di Kafi 2. Al Azhar Kemang situ, bukan? Bukan, di Serengseng Sawah. Jadi emang sekolah saya tuh Berarti anak orang kaya ini. Memang Om, kacau. Masih aja pengen ngerebut rezeki orang-orang susah. Itu yang Kalau SMA-nya udah Al Azhar mah anak orang kaya. dua peserta lainnya yang satu Gojek, yang satu nganggur. Kasihan banget kan, masih pengen diambil duitnya kan. Kalau masalah hadiah nanti dapat mah kasihin aja. Kan yang penting kan prestisnya juara Jas Merah. Tetap Nanti- enggak dia mah tetap diambil duitnya. Insya Allah gue datang lah finalnya kalau ada Wes. ini ya. Datang Om. Di mana sih nanti rencananya? Di di mana? Melawai. Di daerah Melawai, di Desaun Melawai. Tuh, Om Sam. Jadi ini insya Allah. udah tinggal 3 besar ini. Tinggal 3 besar. Ada Mahardika, ada Dava, sama ada Pampam. Terus kalian jual tiket itu. Jual tiket. Jual tiket. Berapa Dik Jual tiketnya? tiket untuk presale di harga 75.000, nanti harga normalnya 125.000. Ya, kemungkinan ini harga normal sih udah. Kapasitinya berapa? Kapasitinya nggak tahu sih Om. 150 lah, 150. Ada di tip-tip atau Ya. gimana? Ada di tip-tip. Tip-tip, Atau tip-tip atau di lock? Ada di tip-tip. Nanti minta linknya aja ya. di Biar tip-tip. gua itu. Artinya 1 Agustus ya. 1 Agustus. 1 Agustus. Nah lu, 26. oke sekarang bicara soal Dikanya nih. Dika udah di Jaksel, udah lama di komunitas Jaksel. Dari tahun 2021. Jadi Nah. awalnya dari stand up Kairo dulu. Nah itu Om, kerennya stand up Indo sekarang tuh ada stand up Indo internasional, banyak banget udah.
Jadi lu Salah dia satunya Kairo. udah setingkat Panji. Dia stand up New York nih Kairo. Kairo, stand up Kairo. Lu nge-develop sendiri atau udah ada sebelumnya? Bareng-bareng waktu itu berlima kayaknya. Lu foundernya, salah satu co-foundernya lah. Salah satu co-foundernya betul. Itu gimana tuh? Lu ngelihat di Indonesia atau gimana? Dulu sih tetap kita belajar tuh dari Indonesia sih Om. Dari waktu kita beli buku pecahkannya Bang Panji. Oh, iya, kita iya. beli 10, kita impor ke sana. Waduh. Jadi dibaca bareng-bareng sama anak-anak komunitas. Setelah baca, wah gini doang. Bermanfaat. Salah satu ciri khas Talk of Life ada ngecengin Bang Panji, pasti dikit. Sebenarnya Setiap itu episode. tahu nggak? Kalau kita ngecengin orang, itu sebuah pengakuan bahwa achievement orang itu lebih tinggi dari kita. Benar. Jadi ya, bentuk sama-sama. respect itu, bentuk respect. Bentuk ketidakmampuan. Pengakuan. Keren. Iya. Terus abis diimport gitu baca bareng-bareng. Baca bareng-bareng. Dibedah gitu. Dibedah kemudian kalau nggak salah di November 2020 open mic pertama. Oke. Jadi orang Indonesia di sana punya kafe gitu. November 2021. November 2019. Oh, 2019. 2019. Jadi ada orang Indonesia punya kafe, kita open mic di situ. Di Kairo. Di Kairo. Di Kairo. Penontonnya orang Indonesia juga. Jadi bahasa Indonesia bukan bahasa Arab ya. Bahasa Indonesia bukan bahasa Arab. Berarti lu mah bisa bahasa Arab ya? Insya Allah bisa. Wah, Makoli itu bener. Gokil. Itu nggak tahu Dagufron tuh bahasa mana. Iya. Abis itu balik ke sini. Lu salah satu performernya. Salah satu performernya betul. Tapi tuh di sana tuh stand up waktu 2019 di Mesirnya sendiri ya. Itu juga masih banyak yang nge-hate Om. Oh, karena Kayak- budaya barat ya. Budaya barat nih haram bla 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 di awal 2019 itu ya. Apalagi gua nggak tahu ya, ini gua takutnya digoreng juga. Apalagi ada mazhab-mazhab tertentu yang mengharamkan ketawa berlebihan gitu ya. Iya kan? Iya. Oh, Mesir keras juga ya Mesir ya? Karena di awal-awal karena bukan adat mereka kan, bukan kebudayaan dari Mesir. Jadi kalau mau open mic itu ada di satu kafe seni. Jadi baca puisi, sulap, nyanyi, Baru digabungin. diselingin. Jadi kalau Sulap juga sihir, kalau sulap ya sihir. jadi nggak murni stand up, belum berani ya. Gak murni stand up. Jadi ntar stand up bisa tampil habis baca puisi. Terus akhirnya bikin akun Instagram, akun itu stand up. Betul. Masih ada ya akunnya? Masih ada stand up Indo Kairo. Lucu juga tuh. Sekarang coba gue follow deh nanti. sekarang banyak loh, ada stand up Indo Tokyo. Oh, Tokyo, karena rencananya kami mau ke sana juga. Oh iya. Iya, Bang Rin pernah ke sana sih. Ada yang Tampil Om di sana. Mau tampil bulan Oktober ini. yang Rusia ada juga, Rusia ya. Rusia ya. Yang Rusia ada. Tampil di Mesir nggak penasaran Om? Boleh aja sih ya, kalau ada yang ngundang mah, ya kan? Gue sih prinsipnya ada yang ngundang, ya kan? Karena gue juga nggak mungkin gue mau ke Mesir aja tuh stand up, ngundang terus misalnya, siapa yang nonton ntar iya, kan? ngundang Piramid doang. terus misalnya audiensnya siap ya gue dateng. Iya. Yang Gue penting nggak ada yang susah nonton. kok, nggak susah gitu. Ya maksudnya apalagi kalau itu kan ada, Stand up Indonya ya. ada stand up Indonya gitu. Nah sekarang kembali ke lu lagi, ini terus lu kenapa tertarik sama dunia stand up gitu? Karena basic saya itu sebenarnya dinulis Om. Saya tuh senang nulis. Jadi waktu di Mesir tuh ikut komunitas puisi, komunitas cerpen, terus nulis-nulis ilmiah. Kayak apa lagi yang belum dicoba ya. Baru masuk ke stand up. Iya. Kebetulan kan waktu kan teman-teman, yaudah dik ayo kita coba stand up. Gitu. Tapi jujur karena basic kayak dinulis, jadi public speakingnya tuh ngejar. Karena kan stand up kan dua kan. Ya. Public speaking dan, Dan nulis nulis. kan, betul. Makanya Materi dan delivery. materi dan delivery betul. Iya. Makanya kenapa saya tuh sebenarnya seangkatan sama Firza Logika Om, tahu gak? Firza Monyet. Firza Monyet, betul. Dari zamannya. Yang rebranding. Rebranding diri. Firza Logika, Iya. betul. Seangkatan di Jakselnya. Seangkatan di Di Jakselnya, benar. Satu kompetisi juga, Jas Merah 3. Jas Merah 3. Udah ikut dari Jas Merah 3 di Oh KNI. jadi kalau di sini ikut gagal boleh ikut lagi. Kalau gagalnya sebelum final. Kalau 3 besar nggak boleh. Udah nggak boleh. Kalau yang 14 besar itu bos. Boleh Boleh. ikut. Iyalah. Karena mau ngapain kalau cuman kompetisi, kalau di Suci oke lah, nggak yang antri banyak ya. Oh ini ya bener lah. Internal iyalah. Nah terus gimana? Iya, jadi kenapa Firza bisa gitu? Karena saya masih ngejar di delivery itu sih. Iya, Firza jago banget sih. Jago banget public speakingnya sih deliverynya. Bahkan kemungkinan besar juga di atas banyak orang waktu itu sih Firza sih kalau delivery ya jago banget ya sekarang ya. Walaupun otaknya kosong. Itu tolol emang. Dia itu yang stand up untuk Caimin ikut juga kan tolol. Jadi waktu itu kami bikin lomba ya waktu Pilpres itu, aku sama Om Sam jurinya. Terus online videonya
Video Firza kita tayangin. Iya, tuh. Ya gitu kenapa sih? Gak bisa dibantu Ji Jadi- ini Ji meskipun kita kenal. Iya, kita benar-benar meritokrasi. Iya. Apa yang nggak lucu ya. Enggak gitu. Makanya sebenarnya kalau udah senior dikit itu gambling juga ikut-ikut yang begini. Iya, Betul. Apalagi kalau lu udah pernah ke Suci terus ikut Suca itu gambling. Iya. Ataupun sebaliknya. Betul, iya. Gitu. Iya. Terus Karena menyukai ada standar, ya. dunia stand up. Terus ini. menyukai dunia stand up. Pertama kali pecah di Kairo atau di Indonesia? Di Kairo di penampilan kedua sih kayaknya. Udah pecah tuh. Dan kerasa ya, pengen naik lagi. Ya? Kerasa pengen naik lagi. Happy Tapi emang langsung semuanya ya. pecah sih om gue sih yang naik. Karena crowdnya mungkin masih crowd enak gitu. Enggak, prinsipnya tuh gini, memang yang ngebuat ketagihan tuh ketika pecah dar, ternyata gue bisa nih bikin orang ketawa nih. Iya iya iya. Kan kayak nambah terus tiba-tiba tambahin ini mulai berani nge-riffing apa gitu kan. Betul. Bisa kasih tau gak materi pertama kali yang lu bikin pecah di Kairo? Coba lu ngomongnya. Materi pertama. Ya apalah, setup punchline-nya gimana lu ngomong apa? Oh, jadi di Kairo itu salah satu hal yang unik di Mesir om ya. Jadi kita tuh kalau naik angkot, kita tuh nggak ngasih duit ke supir, tapi kita ngumpulin ke penumpang di belakang. Jadi itu kita jadi kena kejahatan psikologis. Kita sering jadi bendahara dadakan. Jadi duit itu kan dikumpulin ke kita lagi enak-enak tidur, tiba-tiba suruh ngitung kembalian, kurang lebih gitu deh bitnya deh. Gitu. Iya. Itu ngebahas- premisnya ngebahas- udah lucu sebenarnya. Iya dan ngebahas Ada punchline-nya. Ada punchline-nya, tapi Gimana? punchline-nya mungkin punchline Mesir sih. Ya enggak apa-apa. Iya. Terus supirnya bilang, Wahid Ramzi bahasa Arab om. Enggak apa-apa terus sebutin lah. Wahid Ngomong Ramzi, Poli. ragu. Wahid Ramzi, Wahid Darul sama Wahid Sika. Artinya? Ramses itu daerah, Nadi Sika itu daerah, Darosa itu daerah. Oh itu kayak Tebet Menteng Tebet Menteng Pondok Labu, Tebet Menteng Pondok Labu. Oh itu gitu. Iya, gue kan nggak ngerti ya dia jawab ngomong apa ya kecepatan. Gue bilang pelan-pelan. Dia bilang Tebet Menteng Pondok Labu. Oh, lupa sih om gimana tapi gitu sih intinya. Oh iya. Itu pecah ya? Itu Satu. itu pecah. Karena emang mahasiswa Mesir tuh ngerasain semua itu. Kerasahan yang Iya. dirasakan oleh semua audiens lah itu ya. Jadi sebenarnya dalam stand up comedy itu selain superiority, jadi ada korban di dalam stand up kita. Keterwakilan juga penting. Penting betul, Keterwakilan, betul. Itu kan sama menyuarakan sesuatu juga itu. Jadi sebenarnya kalau lu pertama kali lu ke Kairo mungkin pengen jadi pendakwah ya awalnya atau gimana sih? Enggak juga karena itu pilihan yang alhamdulillah tes, alhamdulillah dapat beasiswa. Oh ya udah deh. Yang ngasih beasiswa siapa? Pemerintahan Yang BDB ngasih bukan? beasiswa dari Al Azhar langsung. Dari Al Azhar, jadi Al Azhar punya kuota gitu kalau salah buat 30 orang Indonesia setiap tahunnya. Jadi lu hanya bayar untuk living cost aja gitu ya? Nggak bayar. Asrama penuh makan dapat uang jajan. Enak Oh, banget. enak Dapat banget kuliah, tuh. alhamdulillah enak banget. Tapi kalau anak gua Kristen nggak bisa yang ikut. Tapi faktanya di Mesir ada Cairo University om bisa. Bisa. Cairo University bukan Al Azhar doang. Oh, Ini itu kayak ada universitas belajar bisa ya, iya, belajar teknik, IT. Teknik, ekonomi, arsitektur. Ada juga. Ada Nah, tapi lu di yang berarti lu satu alma mater dengan Gus Dur dong ya? Dengan Gus Dur, tapi kalau nggak salah beliau tuh nggak sampai tamat. Oh, lu hebatan lu berarti. Dengan Iya, kacau Ustadz lu, Somad hebat ya? lu. Iya betul Ustaz Somad. Oh, iya, banyak juga kan lulusan sana. Banyak lulusan Al Azhar. Caimin enggak ya? Caimin mah Enggak, UGM ya? UGM. Yang tamat tuh Gusmus kan ada cerita dia sama Gusmus. Gus ya itu yang itu ya, Gusmu. Gusmus penyair. Oh iya. Iya. Nah, terus menyukai itu sekarang punya profesi lain enggak? Alhamdulillah handle travel umroh sih. Kayaknya lulusan sana nggak jauh-jauh ke industri itu sih om kayaknya. Belajar filsafat akhirnya Gak Tapi bahasa Arab. filsafat tuh harusnya kayak Rocky Gerung tuh. Masalahnya pas balik ke sini nggak tahu om arahnya kemana ya. Ya, di memang. filsafat Indonesia tuh Filsafat. ya. Memang Iya. filsafat arahnya kemana coba? Gak tahu. Memang iya sih. Kan itu ilmu yang mempertanyakan ilmu lain. Iya gitu kan. betul. Benar. Karena kayaknya kalau di Mesir tuh masih mungkin jadi DPR gitu, mungkin jadi guru besar mana. Lo di sini mah mungkin lo jadi DPR nih. Mungkin tapi kan langsung iya. Mungkin, Dik. Semuanya mungkin. Oh, jadi sekarang di travel umroh. di travel umroh betul. Deket banget om sini om. Oh, di Bintaro sini. Bintaro sini. Iya makanya tadinya mau bareng kan lumayan juga. Terus, ternyata dia dekat kantor dia. Terus stand up rutin nih selalu datang ke open mic-nya Jack. Rutin tapi kemarin sempet vakum
vakum 2 tahun. Ya, dia sempat ada vakum bentar Om. Ada vakum bentar karena nikah dan bangun karir sih, karena kalau fokus di stand up takutnya nggak kekejar kayak yang lain. Tapi gini loh, sekarang tuh stand up makin variatif. Tetapi yang gua sayangkan tuh justru yang kalau zaman gua tuh kan ada orang mahasiswa, ada Betul. apa. Kalau sekarang, kalau kemarin tuh Latar belakang ya, soal latar belakang. latar belakang. Jadi gua agak amazed juga, lu orang mahasiswa apalagi lulusan luar Betul. negeri dari Al Azhar mau. Kalau sekarang itu banyak yang ikut stand up mau mengubah nasib tuh banyak. Iya. Betul. Kalau dulu tuh enggak, jadi kami ikut stand up, seneng keseniannya, lama-lama ada juga yang mengubah nasib di situ. Betul. Kalau sekarang tuh banyak juga yang masuk, gue mau mengubah nasib di sini. Jadi Betul. jadi tujuan Jadi goal. Itu tujuan. jadi tujuan utama, Makanya ya, akhirnya betul. tukang odong-odong yang ikut apa. Ya. Nggak salah itu. Betul. Iya, Tetapi, nggak salah. Nggak salah, tetapi jadi variasi terhadap materinya jadi kurang kalau menurut gua. Gitu. Pandangan ini aja karena nongkrongnya setipe semua kan, jadi pandangannya nggak Makanya ini seluas itu. sesuatu Iya, benar. yang lain juga lu mahasiswa dari Al Azhar. Ini. Jadi kalau lu kan mungkin tujuannya bukan mau mengubah nasib, justru mau Melatih public speaking, mau senang-senang. nanti kalau misalnya rezekinya ada di sini ya oke. Alhamdulillah. Oke, Ya, benar, kalau benar, enggak ya benar. udah. Tapi ada juga yang dari awal gue pengen nih punya, Pengen, karena mungkin buntu di sini, buntu di sana ada kan Dan ya kayak gitu. dan komunitasnya juga terbukti berhasil ngerubah banyak nasib orang Iya. gitu, bagusnya. Walaupun kalau di sisi presentasi berapa persen sih, Ci? Iya, kalau ngomongin Iya. presentasi. Makanya waktu itu sempat ramai ada yang bilang 80% komik Indonesia nggak lucu. Ah, menurut aku 90%. Enggak tersinggung aku sama itu. Menurut aku lebih Karena banyak. komiknya tuh banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dan simpelnya kayak Aji ke Jakarta. Iya. Apa? Tadi kata lu ke Jakarta. Iya, buat berkarir di stand up. Iya, dia kan pengen berarti salah satu orang yang pengen mengubah nasib dari stand up lu kan. Awalnya. Enggak, kalau alasan bergabungnya tuh emang senang sama seninya. Tapi pas ngerantau itu setelah 2-3 tahun di komunitas kan ngelihat ada pet karirnya kan. Iya. Baru ngejar ke arah situnya. Bentar. Udah sejam nih nggak kerasa nih. Iya, Tapi cepet juga ya. gimana Yang kita Lu? iniin aja ya. Apa? Kalau lu di sini 3 besar nih. 3 besar. Di final nanti Ji, mereka dikasih tema nggak atau bebas kalau? 3 kali tampil ya Oh, jadi jadinya nanti Dik, ya? 3 kali tampil, 3 kali 5. Bener-bener kayak kayak- suci. Kayak suci betul. Apa temanya? Belum tahu. Materi bebas. Heeh. Pertama materi roasting bebas. antar grand finalis. Terus? Sama Best of Me. Iya, juara. sama Oh, persis. sama Sama persis kayak loh. suci. Sama persis kayak suci. Bebas sebenarnya udah best. Udah bebas itu yang the bestnya punya kita lah. Materi Iya, solid. materi ya. solid lah Materi pokoknya. solid, terus roasting antar Grand finalis. Grand finalis, terakhir juara lah, tema juara. Oh, yang tema juara yang Tema ketiga. juara. Iya. Itu nanti tanggal 1 Agustus. Iya. Nanti ada linknya di bawah. Dan ada ininya juga, ada gestarnya juga, ada gestarnya. Siapa? Eja ya. Eja Oh, sama iya. Eko Roman. Sama Iko juara Jas Merah 2. Oh iya. Jurinya Firza. Yang juara 3 sih udah pasti dapat juga kan? Udah pasti dapet. Apa tampil di Jambore apa enggak ya? Ya enggak. Ini kan komunitas. Nggak punya kekuatan ke situ juga. Enggak punya. Pengen itu, pengen. Yang juara 1 naik Sun Jaksel pasti. Oh. Yang juara 1 pasti naik Sun iya. Jaksel nantinya gitu. Yang juara 1. Tapi itu udah hebat sih. Jadi itu juga kami juga dulu naiknya di Sun. Iya. Sun Bekasi, Sun Depok. Ya dulu Sun Bekasi itu Panji yang narik gue gitu. Jadi sebenarnya memang semua orang tuh ya dari situ juga. Iya, Sun tuh prestis buat anak komunitas. Ya dulu gitu. Sampai sekarang Om, sampai Masih, sekarang. masih, Om. masih, Sampai Om. sekarang. Om. Iya. Jadi gue main di Sun Bandung, main di Sun Depok gitu. Ya jadi artinya memulai dari situ tuh nggak sesuatu yang nggak salah juga. Apalagi kayak gue orang yang nggak pernah ikut kompetisi baik itu di Kompas, di Indosiar maupun di mana-mana gitu. Iya. Jadi sebenarnya jalur orang tuh Aji Beda-beda. Aji Iya. juga nggak pernah. nggak pernah ikut kompetisi. Yang DPR doang ya. Iya, sekali itu doang. Langsung jadi Aji DPR. Dan abis itu pun nggak pernah ikut lomba apa-apa lagi. Ya, begitu ya. Iya. Udah Nah, jarang. jadi 3 materi itu ya. Jadi tiga materi. materi base-nya lu, terus roasting sama materi juaranya ya. Betul. Ya Suci mudah-mudahan gua bisa datang dan gua lihat ya bahwa dinamika ini ada di setiap komunitas tuh Iya. yang kompetisi internal. Betul. Bener. Dan Semua komunitas rata-rata ada. memang yang lu bilang Trinitas itu di setiap komunitas itu ada juga. Ada juga, iya, benar, Misalnya sebetulnya. kayak Kiki tuh di Jakpus ya. Iya. Gitulah kayak gitu. Ya Bekasi mau gimana pun balik-balik ke Pride of Bekasi 4 orang kawan itu Iya, udah tuh. terus Mau gimana kayak pun.
Depok itu Heri Hore Iya. gitu sama Coki masih sering Masih- juga masih dengar ditanya juga. Coki gitu-gitu juga aktif tuh di Depok. Kalau di Depok ya. Iya. Ya. Artinya ini komunitas tuh kalau gua nyebutnya bukan organisasi, makanya organisme. Dia hidup Hidup terus jadi juga. saling support. Hidup dan tumbuh. Heeh. Jambore itu prestis, Stand Up Fest itu prestis. Prestis. Tetapi kalau tanpa komunitas juga mau siapa yang mau nampil di situ? Betul. 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 Makanya saya Ajis hebat juga nih yang bikin buku open mic. Iya, buku open mic. Iya. Lo ngisi nggak buku open mic? Ngisi Om, ngisi. Cuma memang nggak sebanyak itu ya. Kamu ngisi buku? Ngisi, Om. Dia banyak. Belum diundang. Belum. Nanti kan rezekinya. Amin. Mungkin kalau lu sekarang juga lu ngebom, nah malah jadi kuburan bagi lu. Benar. Jadi sebenarnya waktunya itu harus ditunggu karena ketika lu maju sebelum waktunya itu jadi kuburan buat lu. Betul. Itu benar, iya kayak gitu. Timing harus tepat. Timing Iya, harus tepat, benar. jadi begitu masuk langsung pecah gitu. Andri Sakti itu bertahun-tahun itu Di Depok ya. di Depok gitu. Tahun-tahun. Ketika muncul, wah kan, walaupun hampir-hampir tereliminasi, berhasil terus karena memang determinasinya sudah teruji Iya, gitu iya. dari menulisnya apa gitu. Oke, moga-moga Panjang ya. acaranya sukses ya. Amin. Ada ini pesan ke netizen, Aji? Ya silakan beli tiketnya di ya, nanti di linknya link di- ya. Dan semoga Om Sam bisa hadir gitu. Ya, gua usahakan hadir. Terima kasih untuk Aji dan juga Dika udah Terima datang kasih, ke Om. Terima episode kasih, Om. Talk of Life yang sekarang. Kita Sampai yang jumpa makasih. lagi di Talk of Life berikutnya. Terima kasih. Bye.